Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini saya akan memberikan rincian dari pengembangan rumus-rumus dari kecepatan dan percepatan, serta bagaimana kita akan gunakan dan untuk menghitung jarak. Saya akan buat sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini menunjukkan bola yang menggelinding dari arah tak terhingga seperti ini, kemudian dia bergerak turun, dalam setiap fasenya ini menempuh 1 detik, ini 1 detik, 1 detik, demikian juga ini 1 detik. Bisa diperhatikan semakin jauh jarak yang ditempuh menunjukkan bola bergerak semakin cepat dengan waktu yang sama. Artinya jarak tempuh semakin jauh ya, tetapi waktu yang dibutuhkan sama. Taruhlah penambahan kelajuannya 5 meter per detik ya. Jadi kita buat kecepatan awal atau V0 nya 5 meter per detik, kemudian di sini tambah 5 meter setiap 1 detik, di sini juga 5 meter setiap 1 detik, dan di sini juga tambah 5 meter setiap 1 detik. Dan gerakan ini kita bagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama horizontal, kemudian gerak menurun, mendatar lalu menurun. Ini saya beri lambang 1, ini gerakan yang kedua. Baik. Nah, yang pertama kita akan hitung terlebih dahulu berapa kecepatan akhir di sini. Nah, untuk menghitungnya kita bisa gunakan satu logika sederhana. Kecepatan akhir yang akan kita tentukan adalah kecepatan awal ditambah dengan penambahan kecepatan selama turun. Dalam kasus ini selama 3 detik bola ini bertambah setiap 1 detiknya 5 meter per detik. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, kecepatan akhirnya adalah kecepatan awal ditambah 5 meter per detik setiap 1 detik selama 3 detik. Nah, seperti ini. Kita akan ubah dalam simbol matematis atau lambang fisis. 5 meter per detik ini kita lambangkan atau menunjukkan kecepatan. Kemudian 1 detik itu menunjukkan waktunya, 3 detik juga menunjukkan waktu. Oleh karena itu kita peroleh kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah, kita tahu kecepatan dibagi waktu adalah percepatan, dan ini kita kalikan dengan waktu seperti ini, sehingga kita peroleh kecepatan akhir adalah kecepatan awal ditambah perkalian antara percepatan dengan waktu. Kita berikan persamaan 1 di sini, kita namakan persamaan 1. Baik, sambil diingat ya, ini VT itu merupakan kecepatan akhir ya. Ini kecepatan akhir dengan satuan meter per detik. V0 kecepatan awal, satuannya meter per detik. Sementara A percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Ini percepatan
satuannya meter per detik kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan menghitung jarak tempuh dari bola ini. Kita akan buat grafik untuk lebih memudahkan penghitungan kita. Grafik itu saya akan buat di bawahnya saja ya, di sini. Ini yang pertama, kita akan gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini sumbu T, sumbu X menunjukkan sumbu T, kemudian sumbu Y menunjukkan kecepatan. Ini titik 0, dan karena bola ini bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka grafiknya akan menjadi demikian ya. Ini V0 nya di sini, ini 5 meter per detik. Terus seperti ini mendatar karena tidak ada penambahan kecepatan selama waktu berjalan. Kemudian yang kedua, grafik yang kedua adalah grafik kecepatan awal, namun kecepatannya bertambah seperti ini, kemudian naik. Nah, naiknya ini menunjukkan penambahan kecepatan. Kita bubuhkan waktunya. Nah, untuk menghitung jarak tempuhnya, maka kita akan gabungkan dua grafik ini menjadi satu. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 sehingga menjadi grafik gabungan T. Ini V, T, kemudian kita jadikan 1. Ini kecepatan awal sampai di sini. Ini grafik yang pertama. Nah, ini digabungkan sehingga begini. Nah, oke, baik. Untuk menghitungnya, kita akan hitung luas permukaan daerah yang diarsir. Misalnya ini T, ini juga T. Kita tahu untuk menghitung jarak tempuh bola yang mendatar, yang bergerak mendatar, adalah kecepatan dikali waktu. Ini kecepatan dikali waktu, sama seperti ketika kita menghitung luas permukaan daerah yang diarsir. Demikian juga ini grafik yang kedua, kita arsir begini. Nah, maka untuk menghitung jaraknya kita akan hitung luas permukaan yang diarsir. Kenapa ini tidak diarsir? Karena grafik yang kedua diawali dari V0 naik, sedangkan ini dia tidak ditempuh oleh yang pertama. Nah, untuk menghitung luas permukaan kita gabungkan saja dua bangun ini sehingga akan menjadi bangun gabungan yang akan kita hitung luasnya. Ini dibawa ke kiri, ini jadinya seperti ini. Seperti ini, kemudian kita bawa ke kiri. Nah, begini. Nah, ini kecepatan akhirnya di sini. Ini V0. Maka kita tahu ini T ya, maka kita tahu tingginya. Tinggi dari bangun datar ini. Di sini V0, ini sama dengan V0 di sini. Nah, tingginya adalah tentunya VT. VT-nya kan sekian. Ya, dikurangi V0. Sementara kita tahu VT sama dengan V0 ditambah AT, maka VT dikurang V0 sama dengan, ini tinggal dibawa ke kiri sehingga VT dikurangi V0 menyisakan AT ya, jadi ini sama dengan AT, seperti itu. Baik, kita
kita akan jumlahkan kedua daerah atau luas permukaan tersebut. Kita tuliskan dengan D total sama dengan D1 ditambah D2 seperti ini. Kemudian kita tahu D1 nya sama dengan luas permukaannya adalah V0 dikalikan T. Ini V0 sekian dikalikan T ini. Kemudian D2 nya adalah luas alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas dikalikan tinggi. Kenapa? Karena itu luas dari segitiga. Ini luas segitiga ini. Atau kita tuliskan tingginya alasnya T, ini T, sekian ini T. Kemudian tingginya adalah AT. Ini sekian ini tingginya sama dengan AT. Maka kita tuliskan setengah AT kuadrat. Ketika kita gabungkan keduanya, D totalnya akan menjadi V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, seperti itu. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita akan hitung atau temukan persamaan terakhir, yaitu untuk mencari kecepatan, tetapi kita akan gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 2 dengan terlebih dahulu memecahkan persamaan 1 itu untuk T. Jadi VT sama dengan V0 ditambah AT, kita pecahkan untuk T. Jadi VT dikurangi V0 ya, sama dengan AT, maka AT nya sama dengan VT dikurangi V0 dibagi A. Nah, T ini akan kita masukkan ke persamaan yang kedua. Ya, kita akan lihat akan menjadi seperti apa. Baik, kita substitusi ya. Kita masukkan T ke persamaan kedua. Jadi T nya sama dengan VT dikurangi V0 dibagi A. Kemudian persamaan yang kedua kita peroleh D sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini tadi 1, ini persamaan kedua. Sehingga kalau kita turunkan D itu sama dengan V0, gantikan T nya VT dikurangi V0 dibagi A ditambah setengah A dikalikan VT dikurang V0 dibagi A, kita kuadratkan sama dengan VT V0 dikurangi V0 kuadrat dibagi A seperti ini, ditambah setengah A dikalikan, kita kuadratkan VT kuadrat dikurangi 2 kali VT kali negatif V0 berarti 2 VT V0 ditambahkan V0 kuadrat, karena ini negatif dikuadratkan berarti positif V0 kuadrat dibagi dengan A kuadrat karena A nya sudah dikuadratkan. Baik, seperti itu. Kita jabarkan lagi. VT dikali V0 dikurangi V0 kuadrat dibagi A sama dengan kita kalikan dengan A, berarti ini tambah A VT kuadrat dikurangi
2 VT V0A ditambah A V0 kuadrat dibagi 2 dikali A kuadrat, seperti ini. Baik, kita kalikan secara silang. 2A kuadrat dikalikan pembilang, kemudian A dikalikan pembilang sebelah kiri, jadi 2A kuadrat VT V0 dikurangi 2A kuadrat V0 kuadrat ditambah ini dikali sana A kuadrat VT kuadrat dikurangi 2 VT V0 A dikalikan A menjadi A kuadrat, yang terakhir ditambah A dikali A kuadrat V0 kuadrat dibagi 2A pangkat 3. Baik, kita akan bagi semuanya dengan A kuadrat ya, sehingga nanti menyisakan 2A di bagian bawahnya. Kita hilangkan A kuadratnya seperti ini, kita bagi, nah ini menyisakan 2A, jadi 2 VT V0 dikurangi 2 V0 kuadrat ditambah VT kuadrat dikurangi 2 VT V0 ditambah V0 kuadrat ya, kita bagi 2A. Baik, ada yang sama, 2 VT V0 menghilangkan, lalu V0 kuadrat dikurangi 2 V0 kuadrat sehingga tersisa negatif V0 kuadrat, atau kita tuliskan ulang, negatif V0 kuadrat ditambah VT kuadrat dibagi 2A. Nah, seperti ini. 2A kita kalikan D, 2AD sama dengan negatif V0 kuadrat ditambah VT kuadrat. Ini kita bawa ke kiri, ke ruas kiri, kemudian kita balik. Jadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AD. Nah, ketemu persamaan ketiga. Baik, itu 3 persamaan yang bisa kita turunkan. Ini pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Untuk gerak jatuh bebas, kita tinggal mengganti percepatannya menggunakan percepatan gravitasi ya. Jadi percepatan ini kita tinggal kita ganti dengan percepatan gravitasi. Baik, semoga bermanfaat. Selamat belajar.